karena baru saja kita menyelesaikan materi apa, mengapa, dan bagaimana dakwah Tulabi yang disampaikan oleh Ustadz Hermawan. Masih menunggu beliau, insya Allah untuk kegiatan TWS kita akan hadir kembali di hari Kamis ya, di pekan ini untuk seri kedua dari pertemuan kita yang kita rancang dari Departemen P2M dengan 6 kali pertemuan. Maka kita siapkan waktu luang kita, meluangkan waktu luang kita di setengah aktivitas rutinitas kita untuk menyimak seluruh rangkaian materi yang disajikan, karena materi-materi yang disajikan ini punya keterkaitan ya, sehingga memiliki pemahaman yang jelas bagaimana mengapa dan harus apa kita melakukan sentuhan dakwah kepada para pemuda, wabil khusus para aktivis dakwah di lingkungan sekolah dan pesantren. Dan insya Allah narasumber di seri kedua langsung akan diisi oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan dan juga Ustadz Fahmi Julkarnain. Baik, sepertinya sudah masuk Ustadz Hermawan. Assalamualaikum Ustadz. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, akan kendala ini ya. Kita masih berusaha terus untuk menghubungi beliau. Sudah masuk di ruang Zoom ya. Pertanyaan dari saudara kita. Kita sepakat urgensi dakwah pemuda demi keberlangsungan dakwah Iron Stop. Pertanyaannya, perlu penegasan sampai tingkat daerah. Ini bidang garapan S atau P, karena di daerah kebijakannya beda-beda antar daerah. Untuk daerah dengan SDM yang terbatas, pembinaan pengurus struktural sampai dengan seluruh DPRA kabupaten saja perlu usaha yang luar biasa. Apakah tidak sebaiknya berbagi tugas S dan P terkait dakwah Tulabi? Ini sudah masuk pertanyaannya ya. Tahun 96 sampai 2005 saya pegang sekolah di sekolah negeri ya, bla bla bla. Prestasi terbaik saya tahun 2000 di sekolah tersebut. Saya pegang 4 halakoh ya, alumni kelas 3, 2 dan kelas 1. Di bawah saya ada 19 halakoh, Masya Allah ya. Jadi dari satu sekolah total ada 23 halakoh. Dengan materi ini tadi saya jadi terbakar semangat kembali dan bernostalgia dengan kejayaan DS episode dulu. Semoga saya mampu istiqomah untuk mengikuti acara ini. Terima kasih banyak untuk pengurus TWS dengan satu materi. Sekarang saya bernumpur untuk remas di remaja masjid kampung saya. Ini satu testimoni ya. Pertanyaannya, bagaimana menyemangati binaan untuk membina? Binaan sudah pernah membina kelompok pertama, anak-anak bisa aktif untuk respon dan rajin Liko, tapi setelah ganti kelompok di kelompok baru, binaan tersebut mendapat anak-anak yang kurang respon dan jarang
pada mau berangkat mentoring dan mentor tersebut merasa seperti menguras tenaga untuk menangani kelompok tersebut. Saat, alhamdulillah. Saat kita sudah masuk ke sesi pertanyaan, Saat. Siap. Ya. Ini pertanyaan pertama, Saat. Kita sepakat urgensi dakwah pemuda demi keberlangsungan dakwah Ironstock. Pertanyaannya, perlu penegasan sampai tingkat daerah. Ini bidang garapan S atau P. Karena di daerah kebijakannya beda-beda antara daerah. Untuk daerah dengan SDM yang terbatas, pembinaan pengurus struktural sampai dengan seluruh DPRA kabupaten saja perlu usaha yang luar biasa. Apakah tidak sebaiknya berbagi tugas S dan P terkait dakwah tulabi? Gimana, Sat? Langsung jawab satu-satu ya? Iya, langsung aja, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita hari ini duduk sebagai struktur. Maka kemudian kalau bertanya garapan S atau P, kita bicaranya adalah S. Berarti posisi kita sebagai orang struktural ya, mindset awal untuk bab itu adalah struktural. Adapun kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan P, itu kita tunggu arahan kebijakan dari struktur yang lebih tinggi, ya, baik itu dari pusat maupun dari, ini kalau yang bertanyanya dari BKAP DPW apa DPD nih? Atau mohon maaf. Ini mohon maaf DPD. Dari mana? Dari tim IT tadi untuk pertanyaan pertama. Kalau yang bertanyanya dari BKAP DPD berarti arahan dari BKAP DPW gitu kan. Kalau DPW sudah diarahkan oleh DPP gitu. Jadi kita sekarang ketika bicaranya adalah fokus tugas, ya kita fokus tugas secara struktural. Kalau bicaranya adalah kita kekurangan SDM, saat ini dari BKAP sendiri sedang merancang ada Patriot 313, kalau di Jawa Barat itu kemarin ada juga Sakti ya, ada Sakti, jadi para murobi yang memang dibina di training di dauro gitu, untuk kemudian mereka siap untuk ditempatkan di berbagai daerah yang memang membutuhkan para murobi. Berarti apa? Kita bersinergi bersama struktur, baik itu DPW maupun DPP. Kita mengajukan target-target dakwah kita, lalu kemudian sampaikan ke DPW untuk kemudian bersama-sama, kalau bisa diselesaikan di tingkat DPW, diselesaikan di tingkat DPW. Kalau kemudian DPW membutuhkan arahan dari DPP, berarti ya bersama DPP untuk menyelesaikan ya terkait ini gitu. Jadi kita tidak jalan sendiri, makanya dalam salah satu program dari divisi tarbiyah sekolah itu ya bagaimana struktur, kemudian membentuk OI, lalu kemudian bersama-sama di dalam OI itu membina para murobi, membina para nakib atau para pembimbing ya, sehingga kemudian bisa menyelesaikan urusan-urusan itu gitu. Jadi sekali lagi di lapangan ada masalah, kita tidak jalan sendirian, kita bersama struktur ya, diskusi bersama struktur. Ketika struktur terdekat kita mengalami kesulitan, kita berarti naik lagi bersama struktur yang lebih tinggi. Sementara itu mungkin karena wilayahnya adalah kita bicara struktur ya, maka ya jalan keluarnya kita bersama struktur. Demikian Pak Mul, mangga dilanjut. Baik, terima kasih, Ustaz.
Yang pertanyaan kedua, sebelum bertanya beliau merasa terbakar ya semangatnya setelah mendengarkan paparan Ustadz tadi ya. Terus pertanyaannya, bagaimana menyemangati binaan untuk membina? Binaan sudah pernah membina, kelompok pertama anak-anak bisa aktif untuk respon dan rajin liko. Tapi setelah ganti kelompok, di kelompok yang baru binaan tersebut mendapat anak-anak kurang respon dan jarang pada mau berangkat mentoring. Dan mentor tersebut merasa seperti menguras tenaga untuk menangani kelompok tersebut. Gimana, Sat? Perspektif. Oke. Gimana biar rajin hadir gitu ya? Ya, setelah pindah kelompok jadi nggak ini. Ya memang semua ada metodologinya pastinya ya. Kan kalau sebagian orang kan memperlakukan anak sekolah dengan waktu kita dibina dulu main pindah-pindah aja gitu kan. Tidak ada prakondisi, tidak ada motivasi, tidak ada memberikan arahan-arahan, alasan dan seterusnya, main pindah aja gitu. Ya anak-anak kan remaja ya, dia sedang melewati masa pencarian jati diri, nggak suka dia tunjukkan nggak suka gitu. Nah oleh karenanya itu bisa jadi, mohon maaf ya, jangan disamakan pola proses itu dengan ketika kita di jalur di luar sekolah dan pesantren gitu. Tapi coba lakukan berbagai ya pendekatan, ya berbagai pendekatan sehingga kemudian dia memahami alasan dipindah. Karena kan ada orang pas dilihat temen yang dia nggak suka, nah ini juga ya gitu. Ini juga jadi satu, saya kebetulan pernah mengalami gitu. Nggak ada orang kenapa nggak datang-datang gitu. Saya nggak negur, saya nggak bertanya, tapi saya hanya coba antum cerita kenapa antum nggak mau datang gitu. Dia keluarkan isi hatinya tuh, unek-uneknya gitu. Nah dari curhatannya itu kita petakan nih ternyata bla 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 gitu. Lalu kemudian kita ya tidak boleh memaksakan apa yang kita mau gitu. Tapi kemudian kalau yang dihadapi ini masalah fikriyah, masalah ruhiyah, atau masalah apa gitu, atau masalah tandimiyah gitu. Kalau itu ukuran kita di luar sekolah ya. Tapi kalau anak sekolah kan ketika ditanya kenapa nggak mau datang misalnya, iya di situ tuh ada teman saya pernah disakitin sama dia. Berarti kan kita juga harus menghargai perasaan tuh anak gitu. Artinya maksud saya adalah kalau dalam arti tarbiyah itu kita mengenali potensi itu kan bisa jadi ini anak perasa, nanti akan dibekali ini bagaimana kita mengenali karakter anak. Insya Allah akan ada pelatihannya. TWS kesekian lah. Ada anak introvert, ada anak ekstrovert, digabungin tuh anak introvert dengan ekstrovert, di mana dia pernah merasa tersinggung oleh si kawannya itu. Dia bisa jadi lebih baik nggak datang mentoring daripada harus hadir. Dia akan tertekan misalnya gitu. Jadi ini juga sekali lagi coba lakukan pendekatan-pendekatan di mana ketika terjadi pemindahan atau rekomposisi atau penempatan baru, dia itu siap secara mental. Begitu saat. Jadi nggak main pindah lah intinya, karena kan bisa jadi ya, kita juga pernah bisa jadi mengalami situasi itu, kita nggak siap dipindah oleh dengan murabi baru gitu, kayak gitu. Tidak
Ijazat ada lagi nih pertanyaan terkait memperkenalkan partai kepada binaan. Bagaimana seorang mentor dapat mengkondisikan agar para pemuda binaannya paham dan mendukung di saat gempuran framing media yang menggambarkan politikus sesuatu yang identik dengan korupsi, kotor, dan penuh fitnah. Terutama tekanan media yang spesifik jarang meng-up politikus muslim yang baik dan sangat masif memblow-up berita keburukan politikus muslim. Ya, pertama, anak itu tidak kemudian kita tiba-tiba memberikan satu arahan atau tiba-tiba kamu pilih PKS, begini lo PKS dan seterusnya. Tapi masuk lewat kesadaran secara keilmuan. Kita ingat ya di KKP kemarin atau besok di 1447 ya ada yang disebut dengan sasaran kaderisasi. Salah satu sasaran kaderisasi itu nomor satunya adalah dia mendapatkan keilmuan, ya, keilmuan dalam konteks malah ini lagi dengan ahlus sunnah wal jamaah gitu kan. Kalau siswa mendapat keilmuan tentang Islam yang moderat, mungkin itu kalau sasaran pembinaan untuk jenjang tingkat dasar ataupun tingkat menengah, ya bahkan sampai naik lagi ke kelanjutan, itu nomor satunya. Nah, ketika bicaranya adalah contoh ya, ini kan kita di sekolah nih, sekolah kan tingkat dasar dan menengah, atau kalau sekarang kan muhib dan muayyid gitu ya. Nah, nomor 2-nya itu di sasaran pembinaan itu ada misalnya cinta tanah air. Yang kedua kontribusi gitu kan. Kemudian yang keempat menata, memiliki kemampuan manajemen diri misalnya gitu. Ketika bicaranya adalah tanah air, bagaimana kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab dalam dakwah untuk cinta tanah air dalam dakwah ini kayak macam apa misalnya gitu. Kan dakwah ini ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Yang horizontal berarti kita berduduk bersama dengan masyarakat, gitu kan. Kemudian kita mungkin bisa lewat kegiatan di masjid, mungkin kita lewat kegiatan ceramah, mungkin di masyarakat dengan silaturahimnya, mungkin dengan paguyubannya, mungkin dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Itu dakwah secara horizontal. Mau lewat lembaga yayasan, itu dakwah secara horizontal. Bikin sekolahan, dakwah secara horizontal. Tapi ternyata nggak cukup beramar ma'ruf itu lewat dakwah horizontal, tapi butuh dukungan dakwah secara vertikal. Kalau dakwah secara horizontal bisa lewat individu, bisa lewat lembaga, ya, bisa lewat kemampuan kita ma'ruf nahi mungkar, di mana kita menuntut agar kesadaran masyarakat itu bisa menyeluruh gitu. Itu harus ada undang-undang yang menguatkan mereka. Apalagi bicaranya adalah nahi mungkar. Tanpa adanya kekuatan undang-undang terkait dengan perilaku masyarakat, nggak akan bisa kita dakwah dengan mereka. Sehingga butuh dakwah secara vertikal. Ketika bicaranya adalah vertikal, lewat gerbong apa? Bisa nggak lewat lembaga pendidikan? Nggak mungkin. Bisa nggak kita lewat ormas? Nggak mungkin. Kita harus menempatkan orang-orang yang ada di sana, yang menjadi perpanjangan kewajiban kita untuk mengubah dari tanggung jawab fardu ain menjadi fardu kifayah. Itu gimana caranya gitu kan? Mau nggak mau harus melalui ya
lembaga yang terlegalkan. Hari ini yang terlegalkan itu partai. Berarti dakwah secara vertikal hanya bisa dilakukan melalui partai. Sekarang kita tinggal milih partai mana yang bisa kita jadikan sebagai gerbong untuk dakwah kita. Gitu. Bisa nggak tuh menempatkan, misalnya kita masuk lewat partai mana, lalu kemudian malah yang terjadi, ya undang-undang LGBT disahkan tuh oleh mereka. Gimana kita mau masuk untuk mengesahkan undang-undang yang terkait dengan kemungkaran, sementara yang kemungkaran saja mereka dilegalkan kan gitu. Berarti harus cari partai yang memang menamakan diri partai dakwah, lalu memang misinya juga dakwah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar lewat anggota dewan. Berarti kita mengusung anggota dewan tingkat pusat, wilayah maupun daerah maupun lembaga secara eksekutif, mau itu presiden, gubernur, wali kota, kabupaten, sampai RT misalnya gitu. Ini kan vertikal gitu, sehingga urusan-urusan kita ada tangan-tangan yang bisa menyelesaikan gitu. Dan ternyata nggak bisa begitu saja, tangan-tangan itu harus kita usung agar mereka bisa menjalani amanah yang menjadi kewajiban kita gitu. Yang berarti sefikro dengan kita, selangkah dengan kita. Mereka merenung tuh, kira-kira ayo pilih partai mana yang bisa kita jadikan sebagai gerbong dakwah kita. Kalau saya sering gitu anak-anak tuh, saya suka ajak aja, coba dengan partai ini. Wah, nggak mau gitu kan. Akhirnya ujung-ujung, mana lalu partai mana yang bisa kita jadikan gerbong kita? PKS Pak, katanya gitu. Saya tanya lagi, enggak dengan bahasa, emang bagus PKS? Enggak, kita gali lagi, kenapa PKS? Iya kan partai ini enggak, selama ini bla bla, kita keluarkan lagi isi informasi yang ada pada mereka, biar kita bersihkan dan kita tanam yang bagus-bagus. Sehingga kemudian dia siap misalnya bergabung dengan partai PKS, misalnya gitu. Kayak gitu, jadi sekali lagi harus ditanamkan secara keilmuannya. Dan itu berapa materi yang bisa kita berikan dan nggak bisa. Ketika bicara cinta tanah air misalnya, kalian cinta nggak dengan negeri ini? Cinta Pak, gimana cara kontribusinya misalkan gitu. Partai Pak gitu. Terus kan nggak mungkin semua orang jadi lembaga legislatif. Ya enggak, kita harus mendukung mereka. Nah mulai diasah, mulai didorong, dicerahkan gitu. Sehingga kemudian dia tanpa sadar, siap nggak kalau gitu gabung? Siap Pak. Masih materi berikutnya lagi untuk kemudian mereka siapa misalnya dilantik dan seterusnya gitu. Ya, jadi sekali lagi tidak simsalabim. Kita bicara kalau tadi di tengah kondisi yang bla bla bla, ya kita suguhkan lagi coba kondisi negeri ini itu karena sebab apa saja. Lalu kemudian untuk bisa menyelesaikannya dengan cara apa saja gitu. Mereka kita kuras pemikirannya untuk kemudian kita sampai tahu sejauh mana pemahaman mereka atau akan perhatian mereka terhadap pentingnya mendukung itu gitu dan bahkan bergabung. Malam cukup nggak nih jawabannya? Ya. Mungkin izin karena waktu juga ya, ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa direspon, dan ini ada kemiripan dengan pertanyaan yang lain. Namun sebelum saya bacakan, Pak Tosta mohon tidak lupa untuk mengisi presensi ya yang ada di kolom chat, dan juga untuk join di grup WhatsApp TWS Sekolah Pesantren. Linknya juga ada di chat grup ya. Maaf, di chat Zoom. Pertanyaan saat, adakah tips agar dakwah sekolah bisa diterima oleh pihak sekolah dengan baik, karena daerah kami beberapa sekolah sulit ditembus walau cover pembinaan karakter siswa. Yang kedua, apa ada silabus atau materi yang sudah terstruktur untuk yang kami bisa pakai agar pembina tidak lagi repot mencari materi setiap pekannya. Demikian Sat. Nah, kalau terkait tips-tips itu ada materi tersendiri saat nih, nggak bisa dijawab sekarang. Ya, di satu materi nih, itu ada satu sesi saat untuk tips-tips dengan lembaga. Ada satu sesi, ya, ada satu sesi. Terus yang kedua tentang kurikulum,
kami sudah mendapatkan penegasan dari Maktab bahwa saat ini yang berlaku kurikulum di sekolah dan pesantren itu PAA sebagaimana yang sebelumnya. Nah, saat ini untuk kurikulum itunya masih disusun ya di 1447 yang terkait dengan tarbiyah sekolah dan pesantren itu sedang disusun ya. Nah, sebelum selesai itu jadi masih menggunakan kurikulum PAA yang tingkat dasar dan menengah begitu. Apalagi Pak Mul, tadi kan kurikulum, yang keduanya apalagi ketiga? Dua saat tadi, yang pertama menyangkut tips pengelolaan. Itu satu materi saja. Nanti ini ada sesi kedua saja. Ya, sesi kedua itu lebih bisa menjawab ya terkait pelaksanaan dan juga pengelolaan strategi rekrutmen itu. Maka jangan putus untuk mengikuti TWS setiap seriesnya agar seluruh pemahaman ataupun materi yang disajikan bisa kita terima dengan sempurna. Mungkin saya mohon izin untuk closing statement. Ustaz, silakan. Nanti ada di akhir Ustaz Fadan ya. Ustaz Fadan nanti. Pak Mul. Ya, sebentar Ustaz. Oke. Terakhir dari Ustadz Hermawan. Langsung di closing statement. Para asatid rahimakumullah, bahwa dakwah sekolah dan pesantren, kalau saya membukanya dengan sebuah keniscayaan sejarah, risalah, dakwah, dan harokah bagi kita. Dan kita berarti menjadi satu amanah besar bagi kita. Amanah dari sejarah, amanah dari risalah, amanah dari dakwah dan harokah kita, bahwa memperhatikan pemuda itu menjadi sebuah keniscayaan. Tarbiyah bagi mereka itu dari sebuah keniscayaan. Ya. Kebangkitan umat, kemudian pelanjut dakwah, estafet perjuangan ada dalam pemuda. Karenanya itu, mari kita lakukan soft dakwah kita. Ya, kita bicaranya bersama struktur, ya kita secara struktural, dan kemudian kita ingin agar di akhir kepengurusan 2025-2030 itu kita yang diberi amanah nampak hasil secara pertumbuhan jumlah dari anggota tingkat dasar dan menengah, secara pertumbuhan jumlah dari tingkat lanjutan. Berarti karena dakwah sekolah itu hanya SMA 3 tahun, kalau kurikulumnya tingkat dasar itu 1 tahun atau minimal 6 bulan, maka kesempatan untuk membina mereka dalam 2 tahun setengah itu tingkat dasar dan menengah, sehingga semester genap kelas 12 itu sudah bisa kita lantik untuk menuju lanjutan. Dan itu berarti sudah menjadi aset dari dakwah ini. Dan kalau ditanya ukuran tingkat kesuburan, kalau kata ulama dakwah tadi, sejauh mana dakwah ini ya menghasilkan, ya kita ukur masing-masing kita di akhir pengurusan ini, seberapa banyak anggota baru, seberapa banyak anggota pelopor yang baru dilantik semasa kepengurusan kita. Itulah kita. Itulah posisi kita. Dan mari
Kita satukan langkah kita, semangat kita, daya juang kita ya untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan kasiran pada Ustadz Hermawan yang sudah berbagi ilmuannya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini sejak tadi Ustadz Cahyadi, Ustadz Aun, dan Ustadz Hermawan, baik nasihat, materi, ada insight, ada motivasi kepada kita semua untuk terus berupaya melakukan yang terbaik dalam aktivitas dakwah kita, insya Allah. Gue sepeda ke Cikini, mampir sebentar ke Kemayoran, banyak ilmu didapat malam ini, mari semangat kita implementasikan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti TWS series kedua nanti di hari Kamis di jam yang sama untuk mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh para masyaikh dakwah kita, guru kita, untuk menambah sakopah daiyah kita sehingga dalam implementasi di lapangan semakin efektif, semakin terukur, terstruktur, dan teratur. Dan tentunya kegiatan TWS ini terselenggara dari Divisi Pesantren dan Sekolah Departemen P2M BKAP DPP PKS yang sudah menyajikan, mudah-mudahan punya kebermanfaatan bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan saya baca doa kal majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Semangat, tetap istiqomah, dan jangan lupa buang sampah padatnya. Demikian kerja bakti lingkungan bersih, semua sudah kita bersihkan. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Hadanallahaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.